Bapak Ibu. Sudah sarapan Bapak Ibu? Belum. Mau ditraktir, Bu. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Kita ketemu lagi ya Pak. Ini baru ini kelompok baru ya. Kita belum pernah bersinergi bersama. Ini sudah. Nanti bisa perkenalan sambil lalu. Mulai sama saya. Ini sudah ya sama saya. Ini sudah bersahabat semua. Bapak Ibu, saya berharap kita sudah berjalan di beberapa kali lokal. Seperti saya. Lokal 0, lokal 1, lokal 2. Satu traktiran nih. Lokal 3, lokal 4 sampai lokal 5. Ini berarti Bapak Ibu ini sudah semakin mantap. Amin. Sudah semakin luar biasa. Bapak Ibu nantinya kalau saya bilang CGP ya penyemangat ya anggap ya dia. Bapak Ibu bisa mengatakan jempol kanan, jempol kiri, bagus gitu ya Bu ya. Sip. Di jempol kanan. Bapak Ibu sudah kenal dengan PP-nya masing-masing mungkin, yang saya belum ya Bu. Nah ini Bu Umriya, ini yang belum kenal dengan Bu Umriya. Ya. Kemudian dari kelompok berapa? Dua Satu fasil. Saya malah belum pernah ketemu. Masih ada nanti. Bu Rita, monggo ini ya sudah tahu karena satu fasil ya. Dengan saya sendiri, saya dari kelas 261 B. Kan base waktu berangkatnya. 261. 261. Nanti kita ini ya Bu ya, kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak Banyak kepada berarti murid. Bu ya. Sebelum itu kita SDM dulu ya, paling tidak Bapak Ibu biar tidak stres, kita nikmati hari ini. Kita berkolaborasi bersama, kita bersinergi bersama. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Iya. Artinya begini, ketika nanti ada teman yang tidak paham, tidak tahu, jangan disimpan Bu Pak ya. Ilmunya dibagikan. Ini apa juga Pak ya Pak ya? Pak sama Sukarlan ya. Apalagi Pak ini wajib ini. Wajib ya. Saya. Sempurna. Berarti saya malah berdiri di sini ini agak grogi Pak. Mohon maaf. Aduh, jangan Bu. Hanya kebetulan saya di BP tesnya. Seandainya saya tesnya di JGP, kalah jauh. Iya, enggak tahu Bu. Kebetulan. Sudah bisa ditebak ya Bu ya, secara kasat mata. Seandainya bisa sama-sama ada di JGP, pasti rankingnya Bapak 1, saya 100. Ada. Nah, kalau saya berteman dengan Bejo itu tadi Pak. Ketika tes PP, saya didekati Bejo, akhirnya Bejo. Oke Bapak Ibu, ya kita press pagi hari ini. Kita bermain tepuk ya. Ayo kita berdiri semuanya. Kita gerakan anggota tubuh kita biar untuk refreshing. Dan vaksin enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ibu duduk. Biasanya banyak nyampe rumah lupa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sama lagu JGP calon guru penggerak, JGP calon guru penggerak, JGP calon
calon guru penggerak. rajin terampil gembira, pantang putus asa. Six. Enggak apa lagi? Padahal cuma CGP aja ya, disingkat ya, selanje. Ya Bu ya. Dapat diperhatikan. CGP calon guru penggerak, CGP calon guru penggerak, CGP calon guru penggerak, rajin terampil gembira, pantang putus asa. Kan hitungannya dua-dua ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditutup. Siap. Ya, siap video setelah itu selesai biar tidak lama-lama ya. Ini nanti bisa ditularkan ketika Bapak Ibu berada di kelas dan anak didik kita sudah mulai tidak konsentrasi, bisa dipakai ice blanket supaya apa? Meningkatkan imunitas mereka untuk fokus belajar. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. CGP calon guru penggerak, CGP calon guru penggerak, CGP calon guru penggerak, rajin terampil gembira, pantang putus asa. CGP jempol kanan, jempol kiri, bagus. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini silakan ngobrol sudah. Tujuan pembelajaran hari ini nah ini tujuannya ya, mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahapan Bagja, tapi kita hari ini hanya menggunakan 3. Untuk sementara B dulu ya, buat pertanyaan, kemudian A. Di sesi pertama kita Bagjanya BA dulu ya. Jadi yang B itu buat pertanyaan dan yang A ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi ya Bapak Ibu. Kemudian CGP dapat menentukan rata-rata yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi. 1, 2, 3. Oke, bertiga lah apa aja Bu? Aku paman yang kedua. Oh itu yang satu soalnya. Di sini bukan biasa dulu. Yang terakhir tadi ya, yang belum ada. Monggo Bapak Ibu. 3. Siapa 3? 1, 2, 3. Aduh ya Allah ya Rob. Bu, boleh berubah Bu. Tukar. Masa bisunatil saya Bu. Kita bertiga dari tadi. Oh, kita bertiga. Tiga sudah ngisi tuh. Tahu nih Ini dia tukeran tas. Bumai ketua nah. Enggak yang sudah yang tadi itu sudah. Belum ngerjakan belum? Sudah ngumpulkan. Suaminya Mohon izin untuk menyampaikan Ya, saya izin. Dapat izin Bu. rencana program yang diharapkan bisa berdampak pada murid. Amin. Mungkin rencananya programnya tidak terlalu luas, namun tetap sini harapannya bisa melibatkan murid dan meningkatkan sense of belonging. Saya mau beli pilongin ini seberat Bu. Rasa kepemilikan murid. Ya. Oke. Ini nama program kami. Rombol Ema. Ranjau kita. Adalah ranjau kita. Bisa ranjau cinta Bu saya. Ranjau kita artinya rumah hijau kita. Keterlibatan adanya kata kita di belakang secara redaksional ya Pak Suraji
Siap. bertujuan untuk meningkatkan bahwa ini milik kita semua sehingga memang ditamankan. Udah sih ya. Kita lo aja kali gue. Berdasarkan hal itu, identifikasi aset yang dimiliki kebetulan di sekolah kami mungkin bisa diterapkan juga jika dapat di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya modal manusia, adanya yang belum masa dan juga Bapak Ibu belum ada langsung sekolah kolom yang ini. mendukung Ada kegiatan. Modal fisik terutama Tunjuk poli. Sesuai arahan. Ini kalian perlu berteliti ini, Pak. yang kita miliki kebetulan di sekolah saya kami males. memiliki greenhouse yang tidak dipakai dan juga ada lahan kosongnya. Jadi emang sekali apabila aset itu tidak dipergunakan, mungkin adanya aset greenhouse itu bisa dimanfaatkan untuk melibatkan murid dalam segala Jangan dia jelasin ininya. bedanya jika dulu pelibatan atau pemanfaatan greenhouse ini kebanyakan diatur oleh guru, artinya guru yang meminta murid untuk menanam ini dan sebagainya. Dalam program ini kita mencoba inisiatifnya berasal dari diri murid, itu yang bisa membantu. Siap. Menurut sosial, pengelolaan keuangan dan dengerin. Tobi Bu, Bu, Pak Nuris dulu. Oke, pemikirannya Pancasila yang akan terbentuk Jadi Pak Nuris oleh mental. kita dan caranya adalah gotong royong, mandiri serta kreatif. Serta program ini diharapkan bisa menumbuhkan kepemimpinan murid melalui tersalurkannya suara, Ada saya tuh nyari muridnya sampean ternyata me aduk harus itu ya sih pernah hapus ini tadi program untuk latar belakang kebetulan ini yang saya hanya mencoba untuk menerapkan. Kira-kira bisa tidak karena mereka terpancing sendiri untuk membersihkannya bagaimana ya dan seterusnya. Itu saja yang mungkin yang sudah baru dibaca. Berarti ada yang Program baru ya kan, Mbak? program baru sejak mengenal student agency kan menggali yang nggak ada menjadi sejak kebetulan oh ya kita lagi aja Pak tanya jawab Pak. Iya. Nggak saya ngobrol sama ini cerita memori. Nah, ada pertanyaan atau saran dari teman-teman kami Silakan Ibu kelompok 5. Saya menyukai dengan program Nama. Selalu telat nama. saya kelompok 5 Berdiri. Itu saya sangat terkesan sekali karena mungkin gurunya itu dari sains sehingga ada greenhouse-nya itu dimana tujuannya Bu ya sudah Di mana? kegiatannya, tapi yang perlu saya tanyakan kegiatan itu apa mingguan apa harian apa bisa dengan adanya pendidikan atau pembelajaran yang ada itu kaitannya ya tadi ya. Nomor 2 Bu. estimasi biaya atau Estimasi, Bu. dana. Estimasi, bukan Ya, estimasi. estimasi. Estimasi aja. Emansipasi, Bu. Estimasi biaya itu berjalannya dari mana saja. Kok nggak dijelaskan? Sepertinya kalau saya mau menyontoh juga adanya greenhouse, tapi saya Itu CP3. masih biayanya itu berapa? intro tahu Bu, di Bagja itu tidak ada rincian biaya, Bu. Yang ada di laporan bos. tolong satu bicara Ya. nanti ada intro Ya, tahu cuma dua itu saja. Bisa dijawab ya atas pertanyaan yang luar biasa. Maksud tentang pelaksanaan program tadi sudah disampaikan sebenarnya di awal. Program ini bisa dilaksanakan secara struktural setiap hari Jumat. Ya. Jadi seandainya kapan-kapan terwujud Bu, jadi inginnya setiap hari Jumat ini kosong dan diisi dengan kegiatan senam bersama, kemudian permainan tradisional hingga akhirnya pengelolaan lingkungan. Saya saksikan juga. kasih Jadwal yang tadi Halo, yang Wasit, ya, Wasit. apa tidak terganggu dengan pembelajaran. Kalau tiap minggu, sedangkan kurikulum sudah mengatur
pembelajaran itu Ibu, itu yang saya tanyakan, bukan Calon kepsek lah karde ya jajan. Lain. Sebenarnya program ini saya sudah sempat bincang-bincang sedikit dari kepala sekolah gimana Pak programnya. Ternyata kepala sekolah memberikan alternatif. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan hari Jumat sebagai kegiatan untuk mengembangkan karakter. Namun dengan konsekuensi kita bisa menambahkan 4 jam di hari Jumat ini, kita bisa sebar di hari yang lain. Jadi 4 jamnya ini bisa ditambah di hari Senin, Selasa untuk penambahan 1 jam. Sehingga kalau 4 jam dipecah, 1 hari hanya menambah 1 jam saja. Jadi hanya penambahan waktu 40 menit saja. berarti ada kolaborasi dengan kurikulum ya, adanya berita kemarin. Karena sama ya. siap, karena kita belum sampai ke tahapan rencana aksi, sehingga belum disampaikan siapa saja tokoh yang terlibat. Yang terlibat itu siapa? Nanti. Offset. Supporter. Kancan aja. Nah, kita itu nanti yang terlibat itu ada sesi berikutnya. Jangan banyak. Ada sekarang khusus ini aja. Sekilas itu tidak mendetail Ibu, tapi ada gambaran. Itu juga pasukan saja. Kalau dipaparkan sekarang nanti tidak ada lagi yang Saya cuma menambahkan saja. Itu ada paparan sedikit, tapi tidak begitu mendalam gampangnya. Ada nantinya. Terima kasih Ibu. Oleh karena itu, ini tahapan benar sekali seperti kata Ibu. Oleh karena itu, ini namanya pendekatan bagja, bukan pendekatan ba saja. Iya. Makanya ada bagja. Kita sudah Ada diajari GJ dan lain-lain. Yang ditanyakan berupa mungkin nanti masuk ke tahap. Iya. Bulfa kalau kurang dikasih aja cilu. Jadi cilu ba. Yang penting kompak terbang ya. Ya, siapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah modal keuangan. Di sini sudah diedukasi. Utamanya mungkin ya Bu ya, kalau sekolah sumber dana utamanya adalah pos. Namun apabila kegiatan keranjang kita ini berjalan untuk menanamkan karakter cinta lingkungan, maka juga bisa melatih anak untuk membuat bank sampah. Jadi seandainya program ini benar-benar berjalan, Bu, kita bisa kelola sampah-sampah anorganiknya, sampah botol-botol dan sebagainya, kita bisa jual, kita bisa jadikan sebagai sumber dana untuk mengelola. Mantap. Insya Allah. Tidak bisa. Ada tambahan. Kancan kaki tuh. Kemarin Ya Bu. dipaparkan dari modal apa yang jelas, tidak hanya pada bos. Siap, tidak hanya pada bos. Mari tobu. ada pula Ini HP hanya yang melibatkan sumber dana yang berasal dari program bank sampah yang terikat dengan program tadi. Ya, jadi tidak hanya pada bos. Ya. Siap, terima kasih. Bos ya. Cukup ya. Sudah. Soalnya kelompok yang lain. Yuk, ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kebetulan saya juga sama pernah menjadi salah satu penanggung jawab untuk greenhouse di sekolah saya. Kebetulan sekolah saya waktu itu salah satu sekolah adiwiyata nasional yang alhamdulillah sukses juga bisa menjadi adiwiyata mandiri. Nah, ya, terkait dengan pendanaan yang tadi sudah ditanyakan oleh yang terhormat Ibu Ulfa, calon kepala sekolah saya. Jadi bisa saya lanjutkan lagi. Jadi dari pendapatnya Ibu Afni tadi dikatakan bahwa untuk pembiayaan terkait keuangan itu bisa diperoleh dari bank sampah. Kalau misalkan kita tarik benang merahnya antara bank sampah dengan greenhouse itu sebenarnya berbeda menurut saya.
Tapi untuk pendanaan itu bisa kita peroleh langsung dari kegiatan yang berlangsung di greenhouse itu sendiri. Contohnya di greenhouse itu kita melakukan yang namanya pembibitan, kemudian pembesaran, dan juga bermacam-macam cara penanaman, baik itu secara hidroponik, kemudian upside down planter dan lain sebagainya. Nah, dari situ itu kita bisa jual sebenarnya. Bibit-bibit itu kita bisa jual ke guru-guru atau teman-teman yang lain. Nah, itu sebagai salah satu pendapatan utama dari greenhouse. Dan tambahan yang pernah saya lakukan juga dulu terkait pengembangan yang ada di greenhouse, itu saya pernah mencoba bersama anak-anak juga ya, dalam pembuatan proposal untuk pembangunan atau pengembangan greenhouse. Kami membuat proposal yang kemudian pada saat itu PT Pertamina itu membuka seluas-luasnya untuk sekolah yang ingin mengembangkan salah satu program sekolahnya. Jadi kami bersama siswa itu membuat proposal dan alhamdulillah disetujui oleh PT Pertamina. Dan alhamdulillah bisa berkembang dan alhamdulillah juga bisa memperluas dan memperbesar greenhouse yang ada di sekolah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Apina atas masukannya, sangat-sangat membuka wawasan kami. Semoga sekolah kami bisa seperti sekolah ini. Memang mimpinya ke sana Bu, mimpi. Makanya nanti kita akan bahas lagi. Memang benar Bu. Supporter saja. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mewakili begitu banyak inspirasi yang masuk. Di mana tadi intinya di sini itu judulnya Pak Ranjo kita, rumah hijau kita ya. Dia mengoptimalkan yang namanya greenhouse yang sempat terbengkalai, kemudian diaktifkan kembali. Tadi sempat ada visi-visi, berarti tidak ada inovasi baru, itu lama dikembalikan. Apa salah? Tapi dengan menggali yang sudah lama, ibaratnya orang sudah tertidur sampai tindian, ya kita bangkitkan kembali, kita wujudkan mimpi. Ya, kita lanjut di yang kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri. Banyak fans. Waalaikumsalam warahmatullahi berkumur. Belajar dari lingkungan Itu mantap rekreasi. Kerjanya di buat pertanyaan, apa yang melatar belakangi kita mengangkat program berkumur ini? Yaitu sekolah ini memanfaatkan potensi alam dan aset yang ada di sekitar sekolah. Alam semua ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menarik dari program ini? Dari program ini kita akan mengaplikasikan pengalaman siswa di rumah untuk dipraktekkan langsung di sekolah. Ambil pelajaran hal positif apa saja yang dilakukan sekolah agar program ini bisa terlaksana dengan baik, yaitu dengan mengarahkan murid untuk berperan aktif dalam melakukan aksi nyata dan untuk memberdayakan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menyediakan lahan dan bibit yang cocok dengan tanah yang ada di lingkungan sekolah. Ambil pelajaran yang berikutnya adalah apa contoh aset yang ada di sekolah yang akan dikembangkan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah tersedia lahan
lahan kosong di sekolah. Kedua, tersedianya bibit tanaman yang mudah didapat seperti talas, pisang, mangga, tomat, pepaya, cabai, terong, dan lain-lainnya. Demikian yang bisa kami presentasikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Jika tidak ada, saya catat banyak. Berkumur itu belajar dari lingkungan murid. Ya. CGP pelakat singkatan gitu ya. Bisa ditunjukkan tujuannya seperti kan mungkin soalnya di layar kan jadi Tidak, saya tidak tahu itu. jadi tujuannya tadi harus secara aksinya. Iya. Saya ini tujuannya ini memang langsung praktek di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan saya ini ya, kejadiannya di lingkungan saya. Jadi saya bisa memaparkan sedikit tidaknya. Ini saya itu kan guru wali kelas 1. Kebetulan saya itu juga selain jadi guru itu kan saya punya keahlian lain di rumah seperti catering. Jadi saya Mantap. saya memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah saya. Seperti di sekolah saya itu kan lokasinya berada di lingkungan ada sawah, kemudian talas liar, kemudian ada rambutan. Itu tumbuh sendiri dari dulu, sudah bertahun-tahun tumbuh sendiri. Dan apa? Kan sayang kalau tidak dikelola. Enggak, makanya itu. Saya ini kemudian mengajak anak-anak itu ketika ada jam sela-sela jam ketika selesai olahraga atau ketika guru olahraganya tidak hadir. Kebetulan guru olahraganya itu kan mohon maaf ini putranya kelas sekolah, jadi nyaman. Jadi Kalau itu tujuannya ya Bu ya, Iya. untuk melatih dan mengembangkan potensi yang ada di iya, saya ajak anak-anak yang sudah pasti kan bukan anak kelas rendah yang saya ajak. Anak kelas tinggi kan ketika olahraga nganggur ya, nggak ada olahraganya, hanya senam-senam ngecek selesai duduk-duduk rumpi. programnya Bu, kegiatannya itu apa mingguan? Enggak, saya pakai jam kosong ketika tidak ada gurunya. Jadi programnya hanya dadakan. Iya, saya buatnya dadakan daripada mereka itu nganggur hanya duduk saja, nggak ada yang dibahas. Saya ajak ini, ayo nak ke belakang yuk. Kenapa Bu? Lihat-lihat di belakang ada apa gitu. Berangkat ke sana, lihat-lihat. Oh ada talas sama warga juga kan kadang-kadang dibuang. Mereka nggak tahu cara mengelola talas, cuma taunya dibungkus. Saya talas ini sebenarnya bisa loh dibuatnya seperti awet kayak tempe saya gitu. Jadi asal potensi apa enggak gampang, ada caranya, saya gitu, ada caranya. Saya ajari. Anak-anak kan otomatis kan, ayo mau praktek. Saya ajak praktek. Kebetulan di sekolah kan semenjak ada ceklok, ada kompor. Jadi saya, yang modal saya karena saya yang ngajak. Betul. Inisiator. Cocok. Bagaimana cara mengarahkan Iya, siswa? misalnya Tadi kan ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Kelas tinggi. Oh, kelas Saya tinggi. mau ngajar kelas rendah. Maksudnya kelas tinggi itu kelas berapa ibu? Kelas 4, 5. programnya ya Bu, ini kan program. Apakah Iya. semua murid Jadi programnya harus mengikuti dilatih. programnya ibu ini kan biasanya? Iya, macam-macam. Namanya anak itu kan anak seusia itu kan pengen tahunya tinggi. Jadi mereka nggak mau, apalagi saya itu kalau di sekolah itu istilahnya gini sih, sembunyian. Jadi Bu, Tapi apa itu bukan? Bunda, Iya. jadi aset atau potensi. Iya. Selesai olahraga ya. Iya. Silakan setengah. Kalau kita melakukan kegiatan itu, apakah kegiatan itu bisa dilakukan sampai selesai? Misalkan mengolah apa tadi talas atau membuat salak itu apakah dilaksanakan sampai selesai? Karena kalau kita hanya dalam waktu sesingkat itu, kan molong tales, ngombe tales, waktunya saya harus. Betul sekali. Sangat senang Gila saya. saya cuma Iya. Jelas saya. Jadi mengolah tangan itu pun juga nggak langsung matang. Jadi ada memetik ya, taruh dulu nanti kan apa sambil lalu mereka apa istirahat, lupas-lupas sambil ngobrol atau apa gitu. Nyantai-nyantai taruh dulu. Nanti kalau semuanya apa ada lagi jam kosong, mana kosong lagi ya, atau mereka kelas lainnya gitu.
Ya, diakhiri. Terima kasih. Dari kelompok 2 tadi sudah disampaikan bahwa tadi berjemur, Berkumur. Jadi belajar dari lingkungan murid. Ya. Jadi apa? Memanfaatkan dengarkan dulu. Jadi apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu, kalau mau prakteknya seperti apa bisa langsung tanya ke Bu Wiwi, mungkin bisa ke rumahnya Bu Wiwi bagaimana caranya agar program ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya. Bu Wiwi karena kita yang BA kita batasi sampai di kelompok 3. Nanti kelanjutannya di bab di Gali Mimpi ini kelompok 2 yang lanjut ya. Yang di tengah gitu. Saya awali dengan pantun dulu ya, Bu. Oh iya, Kamu ada apa? Jalan-jalan ke kota Batu. Dari Batu lanjut ke Miledak. Kalau kelompok yang lain yang maju dulu, mohon maaf kami berdua. Ke Mekah berarti berdua. Berdua. Nanti bisa berdua. Jangan sebentar ya Bapak. Ya sudah Bu, sekarang saya kan program itu ya baik ya. hitam kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman CGP lainnya. Waktu, jangan terlalu berbelit-belit. Siap. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan inilah program yang kami unggulkan yang dari kelompok 3, yakni bagaimana cara kita untuk bisa menghafal Al-Quran tetapi juga melek IT. Oh, sama kita tuh. Nah, kita cek nanti kesamaannya di mana dan perbedaannya di mana. Itu ya Pak Mat ya. Ya, jadi kegiatan ini itu kita ingin mengusulkan sekarang kan apa ya? Keinginan siswa untuk literasi, apalagi literasi di bidang keagamaan itu masih kurang. Jadi kita ingin mengembangkan literasi Al-Quran pada atau di sekolah. Tapi setidaknya kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di sekolah ya. Jadi kita memakai G-Site di sekolah dan juga setelah itu kita memanfaatkan media sosial untuk publikasi dari hasil menghafalnya siswa. Jadi kita mengembangkan religiusitas, yaitu bagaimana cara menghafal Al-Quran. Kita bisa mengembangkan literasinya siswa, yaitu bagaimana siswa bisa memaknai apa yang sudah dibaca, dan yang terakhir kita ingin siswa itu melek IT. Dan program ini diharapkan bisa meningkatkan karakter siswa terutama pada profil pelajar Pancasila. Setelah kami diskusikan dengan teman-teman yang lain, ternyata ke semua profil Pancasila itu include ada di dalam program ini. Dan yang kami kembangkan selain itu, kita juga ingin mengembangkan pendekatan merdeka belajar. Karena pada program ini siswa diberikan kebebasan untuk memilih metode mana yang sekiranya siswa itu cepat untuk bisa menghafal Al-Quran, lebih efektif untuk menghafal Al-Quran. Untuk lebih detailnya, saya persilakan Besti untuk melanjutkan. Sekarang kau udah asli majul, ngerti pasti. Terangkan itu nanti. Ya. Yang ini. Baik, terima kasih. Untuk yang anggota ini, kita seperti yang dipaparkan oleh Bu Hartina tadi, bahwasanya pendekatannya awalnya karena budaya literasi di sekolah kita kurang. Jadi kita sebenarnya tidak kurang, karena kenapa? Saya yakin siswa-siswa kita itu
literasi, tapi literasinya by status, by story, by yang lain itu. Baygon. Baik. Baygon. By literasi digital yang lainnya. Makanya kita ingin mengkombinasikan Al-Quran tadi, hafalan tadi juz 30 melalui literasi digitalnya. Gimana itu literasi digitalnya bisa nampak nantinya? Ketika sudah di sekolah hafal nanti satu ayat dan satu makna dari ayat tersebut, ketika satu ayat sudah ikut, kita nanti di rumah memaparkan kepada wali murid bahwa beliau selaku di rumah nantinya itu untuk membuat konten baik yang digital video atau apa namanya istilahnya apa ya, banner atau apa itu spanduk dan yang lainnya untuk diposting di setiap media sosialnya. Nanti setelah diposting di media sosialnya, linknya dibagikan di sekolah dan nanti kita punya portofolio digital untuk menunjang kegiatan literasi digital sekolah kita. Jadi seperti itu. Untuk yang Bu Arvina tadi jelaskan, ini sudah dipaparkan semua di situ untuk profil pelajaran Pancasilanya. Kemudian ini bisa dibaca aset-asetnya apa saja. Kemudian itu ya baca aja jadi tujuan kemudian karakter lingkungan yang mau kita dapat seperti ini Bapak Ibu. Nanti langsung ke bagiannya saja mungkin. karakter lingkungannya itu. Ya. Jadi mengapa kita kegiatannya ada, kegiatannya ada. Ini kegiatannya intrakurikuler ya. Jadi include dalam pembelajaran. 1 jam pelajaran ketika sebelum pembelajaran jam pertama dimulai. Jadi dibimbing oleh guru yang berkompeten, nanti dibimbing wali kelas dan guru agama. Kita kegiatannya tiap hari. Tiap hari di jam kemarin Bu Arvina hari Senin sampai Jumat, Sabtu yang actionnya ya. Sampai guru SMP SD. Kita satu kelompok. Jadi sudah tahu itu. Pak Mat, nanti kita akan Oke, kasih ya Pak. Sama dengan legend Ya, sekarang yang sudah tadi. 5 menit udah. Ini sudah habis kan langsung berbahagianya. Betul. Terima kasih Bu Rika. Yuk, Besti, lanjut. Besti kok Besti besok. Kayak gini lah, Pak. Oke, jadi untuk yang pertama B atau buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menciptakan kelas literasi yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid dengan pendekatan tahfidz Al-Quran dengan makna dapat juga diciptakan. Kemudian untuk tindakan yang diperlukan, yaitu dengan cara diskusi bersama kepala sekolah, rekan sejawat lain, ya, kemudian dialog juga dengan rekan kerja untuk mengidentifikasi program tahfidz yang dapat membuat murid semakin bersemangat melakukan literasi. Dan asetnya antara lain murid, rekan sejawat, kepala sekolah, dan kalau ditambahkan lagi dengan adanya desa juga salah satu aset. Waktu yang diperlukan kurang lebih 5 hari dan penanggung jawabnya TGP sendiri atau guru sendiri. Terutama ini guru tahfidz. Selanjutnya A, aktif pelajaran atau discover. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dapat membuat program ini nyaman, menyenangkan dan berpihak pada murid? Apa yang membuat murid bersemangat menghafal dan berliterasi Al-Quran? Kemudian, manakah kebijakan sekolah yang telah mendukung terciptanya program ini? Salah satu tindakannya yaitu dengan survei kondisi kesiapan murid dan mencari tahu siapa guru yang bisa membantu dalam proses atau program ini. Aset atau kekuatannya antara lain ada guru agama, warga sekitar sebagai penghafal Al-Quran. Ini suatu-waktu bisa kita panggil untuk memperkuat dan memperdalam literasi Al-Quran siswa.
guru agama, guru yang berkompeten di dunia digital, kemudian selain itu wali kelas atau wali murid bisa kami secara lebih. Begitu kira-kira Bapak Ibu, ini adalah logo kami. Silakan Pak Al. Iya itu sudah. Ya, anggotanya punya quotes jembatan menuju rahmatan lil alamin. Maaf, itu bagus sekali karena saya juga musimnya kelompoknya itu kemarin kelompok di bawah 1 ya. Yang saya tanyakan cuma sedikit. Ada repot, jeruk minum jeruk ya. Aku bayi TV aja. Terima kasih atas tidak ada indikator keberhasilannya. mungkin nanti bisa ditambah buat kita. Sebelumnya saya coba menjawab. Indikator keberhasilannya ketika program ini nanti berjalan, Pak. Yang pertama adalah literasinya anak-anak akan meningkat baik di kelas ataupun di digitalnya. Yang kedua, otomatis karena biasanya kelemahan sekolah kita itu Bu, sekolah kita itu bergerak tapi orang tidak tahu pergerakannya karena yang pertama tidak punya tempat wadah yang untuk portofolio digitalnya ditarik di situ. Jadi menurut saya pribadi, pengalaman saya jadi admin medsos itu ketika guru melakukan kegiatan atau apa itu saya coba selalu posting di medsosnya sekolah, Instagram, Facebook, sampai nanti hulunya adalah konten di YouTube seperti itu. Jadi guru itu tidak tanya-tanya lagi atau orang luar mana kegiatan sekolah ada, silakan di portofolio digitalnya kita. Apalagi nanti ditambah kata Bu Arvina mau dibuat disatukan dulu di Google Site-nya. Setelah di Google Site nanti mungkin per minggu sekali kontennya kita upload di kanal YouTube atau itu akan jadi konten yang luar biasa dan otomatis saya yakin literasinya kita itu akan meng-up atau menaikkan rating sekolah kita, Bu. Jadi yang biasanya biasanya anak-anak itu scrollingnya tentang apa gitu yang mohon maaf yang tidak ada keterkaitannya dengan literasi yang baik. Karena ada literasi itu, teman-teman yang lain pasti akan scroll tentang ayatnya yang mereka jadikan argumentasi. Hanya terbatas pada SD kelas 4 ya? Iya, SD-nya kelas 4 karena kemarin bahasannya kemarin kan kita belum indikator keberhasilan masing-masing. Berarti ada perbedaan kelompok kita dari meskipun satu. Iya, dua itu menurut saya dua itu mungkin buat tidak. Bagus sekali tadi tambahan jawaban dari Pak Ab. Tapi secara tidak langsung itu indikator keberhasilan yakni tergantung dengan ini ya. Belum selesai. Soalnya sudah jelas dari Pak Aap Ibu. Tadi sudah jelas dari Pak Aap itu dari sekolahnya Pak Aap. Sedangkan pada kelompok itu kelompok 5 belum tentu ada pada saya, belum tentu ada di Bu Rafida, belum tentu ada di Bu itu. Di kampung tadi. Jadi jawabannya Lo konsen Pak, Bro. Lo konsen Pak. Ada pandangan yang berbeda dari Pak. Ya. Engki Pak. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi dari semua yang disampaikan Pak Ab dan juga Ibu Telat Pak, pagi. mungkin secara tidak langsung manfaat yang dikembangkan bagaimana tolak ukur ini berhasil yaitu sebagaimana bisa program ini anak-anak yang sambil lalu mengupload di media sosialnya itu bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang lain. Setidaknya ketika scroll terus sampai ke bagian teman ini pada teman-temannya pada saat menghafal Al-Quran, dia tergerak, tersentuh hatinya. Kok dia bisa, kenapa saya tidak? Secara tidak langsung anak ini mesti ditanya sekolah di mana ya. Nah itu juga bisa menambah yang branding dari sekolah. Nah, program ini diharapkan ya secara pribadi juga bisa mengembangkan bakat, minat dan kemauan si anak, juga secara tidak langsung juga bisa mengembangkan rasa kebanggaan diri dari dari orang tua siswa dan juga bisa seperti Pak Ab tadi
branding sekolah juga bisa meningkat. Itu harapan yang diharapkan. Ada tujuannya tadi. Iya. Ya. Terima kasih Bapak atas dari Ibu atas kesempatannya. Sebenarnya saya sangat mendukung sekali ya Bapak karena program yang sangat bagus dan keterbaruan, ada inovasi dalam originalitas dari program tersebut. Namun yang ingin saya tambahkan mungkin karena ini programnya sudah bagus, bagaimana Pak jika seandainya kita melihat bagaimana cara murid itu belajar? Artinya yang dikembangkan di sini kan adalah postingan hasilnya sehingga mereka bisa terupload, kemudian termotivasi, sudah sangat bagus sekali. Namun hanya tambahan, apabila ini misalkan sebuah aplikasi atau misalkan sebuah site, apakah mungkin jika bisa ditambahkan bacaan ayatnya atau suaranya, ayatnya, suara Al-Qur'annya sehingga bisa memfasilitasi yang gaya menghafal audionya, audio visual atau menghafal secara visual sehingga kompleks. Programnya kompleks bisa ada seperti itu. Ya. Kemarin dijawab dulu ya Pak ya. Itu bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan Bapak. Ditanggapi. Karena kita kan belum detail tadi. Betul Bu. Ya, kemarin sempat diskusi sama Bu As kalau tidak salah pas kita bikin program ini di demonstrasi kontekstual bahwa kan kasihan Pak tidak semua orang tua atau murid bisa ngedit video pakai capcut, Canva dan yang lainnya. Kemarin Tuan Vina kalau nggak salah di grup itu juga nimbrung. Iya nanti kita berdiferensiasi aja kontennya. Jadi silakan yang mungkin mau tulisan, mungkin pakai di blognya mereka atau apa. Jadi memang ini kompleks banget nanti. Sudah dijawab tadi Bapak. Ya. Jadi kita kontennya nanti juga. Ini ada Pak. Silakan. Kayaknya menarik sih sebelumnya Bapak Ibu waktunya. Kita sudah pernah mendiskusikan ini dan alhamdulillah ini terulang kembali dan saya dapat kesempatan. Bapak Ab sama Bu Arvina yang saya ucapkan tahu ini bisa dianggap sebuah setanggapan atau mungkin nanti mau disanggah lagi tidak apa-apa. Ada sebuah keniscayaan dalam sebuah sistem yaitu sistem e-monitoring. Saya sebagai lulusan UIN pernah menerapkan ini Bu. Ada Lihat ini UIN ini. Di Hayat Tahfidul Quran itu kami meluncurkan sebuah aplikasi e-monitoring khusus penghafal Al-Quran. Sedikit, jadi ini berangkat dari pengalaman. Jadi kemarin ketika saya menangkap presentasi ini memang yang saya tadi bilang itu memang penekanannya kan pada sistem dakwahnya, seakan-akan mau dipublish supaya nanti seakan-akan menginspirasi yang lain seperti itu. Tetapi lagi-lagi Al-Quran itu tidak tentang itu. Al-Quran itu tentang musik, tentang ustadznya, tentang pengajarnya, bagaimana caranya membenarkan bacaannya, dari secara tajwidnya, secara artinya dan sebagainya, makhraj dan sebagainya. Bukan masalah dibahas kan, ini kan masalahnya didigitalkan gitu ya Pak ya, ini kan masalahnya mau didigitalkan. Tetapi penekanannya pada karya dari masing-masing penghafalnya, bukan pada sistem yang dibangun. Ya kan? Mohon maaf Pak sebelumnya, kita penekanannya bukan kontennya Pak, literasinya. Konten itu biar jadi literasi gitu. Jadi seperti ini Pak, di awal kita melakukan diagnosis minus. Siswa ini cara belajarnya lebih condong kemana? Nah, dengan diagnosis itu kan kita tahu anak ini lebih condong ke cara belajar apa gitu. Nah, dengan bimbingan dari Bapak Ustadz atau ahlinya. Nah, setelah itu siswa kemudian dengan bimbingan dari Ustadz atau ustadzah kemudian menghafal Quran, menghafal ya surah-surah seperti itu. Setelah menghafal, siswa di rumah kemudian dengan bantuan atau bimbingan orang tua. Sudah. Ya. Nah setelah itu sudah Bapak. Mohon kan belakangnya
ya dulu dididik Ya, dulu. kan ini maksudnya Waktu nyampe rumah ya. Yang saya tanyakan tuh mengenai proses menghafalnya si murid dengan si ustadznya ya. Berarti kan tidak didigitalkan ya, paham? Maksudnya setuju ya? Setuju ya? Maksudnya Pak Nulis itu ketika dibimbing sama orang tuanya, nanti itu di video itu didigitalkan gitu. Bukan, ketika terjadi pengajaran dari seorang guru terhadap siswanya, bukan dari orang tuanya. Di rumah berarti. Di sekolah berarti. Iya, tidak digitalkan kan? Tidak. Di sekolah. Tidak. Di sekolah tadi saya potong ya. Padahal yang terpenting dalam proses penghafalan sebuah Quran itu adalah proses transfer ilmu dari seorang musyridnya Nah, dengan penekanan saya tadi Pak itu di literasinya, bukan di dibatasi. Begini Bapak. Setelah di rumah kan direkam, posting. Nah setelah di rumah, linknya itu dilanjutkan ke ustadznya. Saya ini sudah benar banget. Saya coba. Satu menit. Masih ada sebentar lagi istirahat. Ya, saya kasih pandangan lagi semuanya di dalam lagi ya. Ternyata seru ternyata. Kita nipatin. Cakep. Maaf lahir dan Langkong, Pak. Nanti di sini ibu-ibu. Nah, bapak-bapak cuma memberi dorongan. Sekarang ini hari ibu berarti. Apa Cin? Nak kena gila juga. Kalau kompak tampil yang lain harus diam. Mon berdakwah yang kartu PGRI lo cinta. Terus jalan. Kok tadi mare? Selanjutnya presentasi dari tahapan masuknya selanjutnya kita dari kelompok 4 pembelajaran di tahapan GCA. Jadi program kami yaitu berjudul Kucil atau Kultum Cilik, kuliah 7 menit. 7 menit. Ya. Kucil. Kucil, kultum 7 menit. Kucil, kuliah untuk anak kecil. Kuliah 7 menit. Kucing. Kuliah cilik. Kuliah cilik. Ah. Akan maksimal 7 menit. Singkat dari program kami ini, kegiatan ini Kita programnya. jadi Jago. setelah sholat duha setiap harinya. Jadi sekolahnya ini sebenarnya programnya dari Pak Suraji. ya, Pak Suraji. Pak Surya. Pak Surya. Surya matahari. Iya, Pak. Kecil tadi dan secara bergantian murid itu setiap harinya memberikan kuliah 7 menit. Keren. Jadi motivator. Sambil dibaca sama Bapak Ibu-nya, saya ingin menjelaskan tentang yang rencana untuk menghasilkan suara pilihan bagi pemilih dan murid. Jadi pada tahapan kali mimpi kita melakukan sesi berbagi dengan murid dengan cara melengkapi daftar harapan penyaman Kim dari itu. Kim kok saja. yang tentunya untuk meningkatkan daya pikir murid. Kemudian aset yang diberdayakan pada tahap ini adalah modal manusia, yaitu guru, murid. Tentang sejawat ini masuk ke guru. Iya. Kemudian selama dan penanggung jawabnya Oke, bagi guru Pak Tarna. Detek Kok ada jinak? Coba di pertanyaannya, apa langkah yang
sederhana untuk dilakukan dalam program ini dan berapa lama target waktu tercapainya program Pucil, kemudian parameter apa yang digunakan untuk mengetahui bahwa program Akan jajan sampai celingi Bu dia. Nah iya, banyak kan terlalu. membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya dengan cara membuat catatan besar dokter menjaga sudah dicapai setiap minggunya dan memanjang di sini sudah dilaksanakan di sekolah SD mungkin bisa disiasati karena programnya Bapak tadi di tingkat SD. Nah, saya itu tertarik program sampean itu cocok gitu. Jadi minta hak paten. Ada lisensi dekat Andi. Iya. Saya mau mengomentari itu tadi ada teknologi kan. Ini apa sebenarnya? Iya, mendiskusi dari lokal. Bagus kalau beda. Mesti dia mau akomenda saya tuh sepuluh. Enggak masalah. Kalau saya gitu. Saya lebur gitu. Tindakannya itu menyusun tim penanggung jawab dan tim pelaksana dan menyusun jadwal pelaksanaan dan apa saja yang dibutuhkan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan pendidikan murid yaitu mengkoordinasikan pembagian tugas yang akan dilakukan oleh murid saat mereka melakukan waktunya adalah setiap hari setelah sholat Jumat selama 5 menit dan penanggung jawab. Alhamdulillah nomor 1. Terima kasih, mungkin ada yang dari Ya, terima kasih waktunya. Saya di sini agak bingung. Di situ ada ada eksekusi di situ habis sholat duha. Naik lagi. Nah di situ ada waktunya ada 1 hari. Maksudnya dari 1 hari ini kita dilakukan dalam satu program 1 hari. Lempar Bu, udah anggota Bu. Di situ habis duha satunya lagi. Dan di situ eksekusinya juga beda dengan rencana sebelumnya. Beda hasilan di HP anyar. Kamu nyipta juga. Nah, gini Bu Mai. Ayo Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bu Mai waktunya. Sampai tanya ini Bu ya. Jadi kegiatan ini di setiap harinya sebelum pembelajaran itu kan ada sholat duha bersama. Nah, setelah selesai sholat duha itu nanti satu anak yang mendapat giliran itu akan tampil di depan untuk memberikan kuliah 7 menit. Makanya kan di situ namanya kuliah 7 menit cilik. Jadi anak-anak yang maju. 7 menit itu bagi anak untuk menyampaikan materi itu lama loh Bu. Lama Bu 7 menit Bu. Jadi setiap harinya nanti kan ada giliran. Anak yang dapat giliran besok otomatis kan sudah mempersiapkan. Oh saya besok mau tampil, saya cari materinya. Nah setelah sholat berjemaah selesai, anak itu nantinya akan maju untuk memberikan tausiahnya. Ya siap, boleh minta nanti programnya. Siap Bu, siap. Rumah saya tetap Bu, nggak pindah Bu. Kecuali banjir. Ntar kemetuan salah. Itu waktu diskusi program. Pelaksananya tadi tiap hari. Selesai sholat duha ada kultum. Ini waktu diskusinya. Ya, jadi itu diskusi bukan laksana programnya. Programnya tiap hari. Makan. Kali ini adalah giliran kelompok 5. Moderator, kalau ada pertanyaan moderator dulu. Biar Bu CGP yang hebat kali ini akan bersatu kelompok kami
Yang belum. Silakan kepada Pak Tulis dan Lupa untuk monggo. Tujuannya itu ibu menjelaskan tentang visi sesuai dengan sekolah masing-masing, sesuai dengan visinya. Masa bapak membuat program nggak sesuai dengan visi sekolah? Ya ada Ingin LMS kepelengan, loka karya kepelengan, peteti apa? Korlap P3K kepelengan. Elek, hidupmu terlalu banyak kepelengan. Sajen Ria. Sajen Ria. 1, 2, 10. 1, 2, 10. Amin. berarti bisa ya gimana yang background karena kelewatan dengan dia Dari programnya sepertinya program Sami 1 bagus ya Bu ya. Apa itu Bu? Sami 1 itu 1 minggu 1. Itu sasaran programnya kalau boleh tahu? Kemudian hari Sabtu itu dituangkan boleh dengan cara cerita atau dia menulis captionnya yang ditampilkan ke Itu bisa bercerita, dia bisa mengungkapkan hal yang dibaca itu ditaruh di mind atau dia cerita ke teman. Kan saya tadi bilang bisa bercerita di depan teman-teman. Kemudian ada yang bisa kan ada anak-anak di sekolah yang bisa membaca so, jadi dia bisa bagus Bu ya, bisa langsung ya semisal kalau ketika di depan temannya berarti itu masuk dalam kegiatan pembelajaran atau kurikuler atau intrakurikuler. Kalau saya intrakurikuler dulu, jadi sebelum jam pelajaran dimulai anak-anak setengah jam itu daripada guru atau sebelum jam pelajaran dimulai, jadi anak-anak tuh bisa baca buku apa kesukaan gitu. Benar sekali Bu ya, jadi kita bisa mengalokasikan waktu khusus untuk murid biar bisa baca dan menceritakan. Yang penting menceritakan. Berarti bacanya itu setiap awal jam 30 menit. Iya betul. Bagus sekali Bu, nanti mungkin saya contoh Bu ya untuk diterapkan di sekolah saya. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama. Beberapa menit kemudian. oh saya Lu itu pun berani terus. Ayo. Weba bukan itu Pak. Iya ini Bu. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekai Pak, cek yang ketai. Bukan menulis Gus Dur, main kritik jangan. Yang mana boleh yang buat dia? Yang di sini nggak ada, kan belum presentasi. Oh iya ya. Bagus itu Bu, bagus itu Membacakan masukan serta pertanyaan yang ada di program Bapak Ibu yang sudah Oh ya sip, Bu Ulfa, Bu, setuju saya. dan masukan itu nanti menjadi pertimbangan Bapak Ibu apakah setuju. Kalau sudah Ibu Bapak kasih komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu PP, Bapak, Ibu Guru, teman-teman yang hebat-hebat. Nama program saya ini adalah Kucil, Kuliah Cilik atau boleh disingkat
kuntum cilik. Ya. Kuliah 7 menit cilik untuk anak-anak. Mengapa? Tujuannya adalah melatih anak-anak kita itu berani tampil public speaking, katanya Bu Arvina. Jadi berbicara di depan orang banyak, kemudian memiliki nalar kritis karena menggunakan olah kalimat yang tidak sedikit. Kita akan merangkai tata kalimat yang sistemik, akan dilatih nanti di situ melalui apa? Programnya adalah nanti anak-anak dilatih untuk berbicara di depan temannya sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari bergantian setelah selesai sholat duha. Jadi sebelum masuk kelas, sholat duha berjemaah, waktu 7 menit kita manfaatkan untuk latihan berbicara, olah kalimat. Jadi bukan olah kata, olah kalimat. Karena ini 7 menit. Bagi anak, waktu 7 menit ini sangat lama begitu. Dan insya Allah kalau sudah mencapai 5 menit, anak-anak memiliki kemampuan seperti ini, saya yakin anak akan bisa melatih diri untuk berbicara teman-temannya. Dan yang terpenting adalah yang pertama adalah berani. Yang kedua, target, jangan sampai anak-anak dituntut untuk berbicara dengan materi ini. Tidak. Materi, konsep semuanya diserahkan kepada anak-anak semua. Gitu. Dan saya kira ini program saya, latar belakangnya mengapa? Pertama, aset di sekolah kami itu memang ada masjid. Halaman kami memiliki masjid, aset fisik, Bu. Jadi kita memanfaatkan masjid ini untuk tempat sholat berjamaahnya, dan di situ mengembangkan kompetensi anak melalui latihan voice tadi, berbicara. Dan yang kedua, di lingkungan kami itu ada pondok pesantren. Tentunya anak-anak yang pondok pesantren sudah terbiasa dengan melatih berbicara di depan umum. Saya kira itu. Kemudian saya akan bacakan usulan, kritik, dan saran dari teman-teman semua. Ternyata luar biasa dari Bu Vina. Saya awalnya dikira orangnya suruh bercantik. Ini tulisannya, Bu. Di tulisannya mohon dipercantik. Memang salah satu kelemahan saya adalah menulis bukan agak. Yang kedua, saya setuju nih. Tulisan ini saya setuju, Bu. Mengapa? Tulisan lebih cantik supaya bisa terbaca orang. Yang kedua, program sangat bagus. Sayangnya, saya tertarik untuk mencoba di sekolah saya. Ini Bu, setuju Bu. Ternyata ada yang mendukung nih mau sekolahnya. Berkoalisi. Ibu Snul. Kerap apa ini? Kerap Pak siswa akan jadi percaya diri. Keren Pak. Oh iya Pak. Keren Pak. Siswa akan menjadi percaya diri dengan latihan berbicara dengan public speaking. Saya kira itu. Terima kasih masukan dan idenya. Mudah-mudahan saya akan memperbaiki tulisan saya yang agak jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan programnya lagi. Silakan yang ibu-ibu dulu. Ya, apabila ini bermanfaat. Bisa. Langkah-langkahnya. Semoga ini tidak hanya wacana Bapak Ibu ya. Amin. Benar-benar dicoba, dipraktekkan di tempat Bapak Ibu mengajar. Karena ini amanah. Jadi tidak sekedar Bapak Ibu membuat program ini setidaknya harus dicoba dan dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kendala, kita boleh saling sharing. Saya membuka 24 jam. Dan semoga ilmu yang Bapak peroleh dari Bapak Fasil maupun dari pendampingan saya dan Loka ini berkah dan membawa manfaat di dunia terutama di akhirat Bapak. Amin. Dan saya sebagai PP mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari semua yang disampaikan. Dan tolong kalau memang saya banyak kekurangan, kasih masukan yang positif agar saya bisa memperbaiki untuk kedepannya. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya mohon Bapak Ibu PDP yang hebat tetap semangat karena sudah Loka 5.
Insya Allah pertengahan Juni kita sudah tanam, Juli kita sudah panen raya. Ya, jadi Bapak Ibu persiapkan apa produk yang akan ditampilkan nanti. Besok kita semua BP Kabupaten Bangkalan akan rapor ke Malang selama 4 hari untuk persiapan Proka 7. Boleh naro itu? Oh, pengen ikut? Noro akate. Mungkin boleh kalau ikut. Ini Bapak Ibu bukan kita jalan-jalan, tapi kita rapat itu Bapak Ibu. Barangkali dari pertemuan ini ada yang kurang dipahami, boleh Bapak Ibu bertanya. Halo. Persiapkan apa, Bu? Mental. PPI 6 dan Lopan 6 nanti di-share oleh PP dari Bapak Ibu ya. Ya, udah PP mungkin itu Pak. Balik ke teman sejawat, ke 5 murid, kemudian ke kepala sekolah. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, saya beserta teman-teman mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya